Yang William ya, jadi saya. Wih, luar biasa nih. Sampai semua, ya bro. Wih. Habis buat makan. Waktu itu saya aktif politik di kampus, lalu terusan dikenalkan oleh PSI, akhirnya saya bertarung di PSI melalui Dapil 9 Jakarta Barat. Untuk kedepannya kita target ya teman-teman yang ada di sini juga masuk ke DPRD DKI Jakarta, karena kami ingin PSI mencalonkan minimal wakil gubernur Bapak Ibu semua. Ya. Kami optimis kita bisa mendapatkan minimal 10 kursi, kita bisa mendapatkan wakil ketua DPRD dan memiliki kekuatan untuk mencalonkan minimal wakil gubernur. Kenapa? Karena kami melihat tahun 2024 ini kalau ada salah satu calon presiden yang hari ini bertarung kalah, kemungkinan besar dia akan bertarung lagi di gubernur DKI karena kepuasannya tinggi dan kemungkinan tidak terkalahkan. Jadi kami di PSI dan nanti partai koalisi yang lain, kami ingin mencalonkan gubernur dan wakil gubernur yang nasionalis. Ada banyak-banyak gitu. Waktu itu coba kita paling dibantuin Mas. Akhirnya saya sambil cari kerja, saya ikut aktif di PSI, saya lihat ternyata panggilan saya di sini bahwa politik itu nggak bisa setengah-setengah. Politik itu harus diurus dengan sekuat tenaga, sepenuh hati dan full time. Karena apa? Karena kalau kita tidak ikut masuk, Bro William sendirian, Bro William ini 1 lawan 105, itu nggak mungkin terjadi. Kita harus semuanya masuk, sama-sama bantu supaya apa? 1, kalau ada kejadian intoleransi di Jakarta, ada pemotongan anggaran, ada anggaran siluman, itu kita semua bisa suarakan rame-rame. Jadi kira-kira dari saya, nanti mungkin kita bisa ngobrol lebih. Sekian dan terima kasih. Sekarang untuk bayar klubnya, jadi kalau nanti ada masalah hukum ya bisa dibantu, kecuali hukum karma kan bisa. Hukum Taurat juga ada. Ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Izin perkenalkan, nama saya Arif Jalinando Putra. Saya caleg untuk DPRD DKI Jakarta, Dapil 2, Cilincing, Koja, Kelapa Gading, Kepulauan Seribu. Nah, saya S1 Hukum di Untar tahun 2009 dan sekarang masih kuliah di Untar lagi. Jadi saya adik kelasnya Dr. Haryono, kebetulan saya sekarang lagi ambil S3 di Untar. Saya tadi baru dari Untar Bang Haryono. Ya. Sekarang saya posisinya di DPW PSI Jakarta sebagai Kabiro Hukum dan Penelitian Undang-Undangan. Alasan masuk PSI kurang lebih mirip lah, hampir sama kayak teman-teman. 2017 itu waktu itu masih hype-nya Jokowi Ahok ya. Waktu itu lagi mau pemilihan gubernur Anies lawan Ahok. Politik lagi panas-panasnya. Kita lihat Grace Natalia waktu itu di TV, di YLC. Kayaknya perjuangannya cocok dan nilai-nilainya kayaknya perlu diperjuangin. Jadi saya tertarik untuk bergabung di PSI. Tadinya saya nggak terlalu niat untuk nyalek, tapi kayaknya kalau kita diam terus orang baik nggak mau maju, negara ini nggak akan pernah benar. Sehari-harinya saya kerjanya sebagai advokat, lawyer, saya ada di LBH juga, dan saya juga di kantornya Pak Haryono. Jadi saya sama sekali cukup dekat. Bahkan acara yang tadi Pak Arifin cerita di Balai Sarbini 2019 ya, saya turut hadir juga. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Di Jakarta, kenapa? Kalau kita tidak ada yang mau masuk politik, kita tidak akan mau jadi anggota dewan. Kapan kita merubah pemerintah ini? Kapan kita merubah? Karena undang-undang semua perda dibuat di atas. Kita teriak di luar percuma, nggak akan dianggap. Kita masuk dengan kekuatan besar,
kita hajar, yang anti toleransi, yang korupsi kita hajar. Makanya kita mesti masuk. Kalau enggak, kita minoritas akan selalu tidak dianggap beda. Jadi muka-muka kayak kita ini mesti tampil. Bahwa negara ini milik kita bersama, berdiri sama, duduk sama. Kita lahir di sini, besar di sini. Kita ini warga Indonesia, bukan namanya. Memang keturunan saya ini, tapi kita udah warga negara Indonesia. Jangan selalu anggap beda gitu. Makanya kita mesti berjuang masuk. Kalau kita mau berjuang dalam, kita mesti punya suara besar. Kalau kecil kita akan ini besar. Makanya saya masuk. Ya cukup ya organisasi saya. Terima kasih. Kan saya Arianto Ardi, pemain bulu tangkis era 90-an. Saya nyalek di Dapil 3 Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu. Kenapa saya terjun ke politik? Karena kita tahu mantan atlet kalau sudah membela nama Indonesia turun, ya sudah selesai sampai di situ aja. Kayak kemarin saya nemuin si Kurnia Sandi, mungkin ada yang pernah tahu, kiper nasional dengan cap udah membela tim nasional banyak sekali ya. Waktu itu dia mendadak, tahu-tahu katanya habis pertandingan, pagi dia bangun, matanya nggak lihat, salah satu, yang satu buram-buram. Dia sampai menjual medalinya. Waktu itu saya datang, saya temuin, ya mungkin kalau saya yang bantu kan cuma ala sekedarnya lah. Mungkin kalau bisa masuk di Senayan, kayak kemarin kan cuma bantu, kita kenalin, kasih tahu Pak Erik, akhirnya Pak Erik yang handle semua, memerisain semua gitu. Kenapa dia jual medalinya? Karena ya nggak ada bantuan sama sekali dari siapapun. Terus dia bilang, nah ini medali saya kok, saya mau jual, mau saya apain, terserah saya, yang penting saya nggak mencuri katanya gitu. Ya itu saya juga masih sama mantan-mantan pemain yang dulu, karena kita ada komunitas bulu tangkis ya. Ketuanya Om Yulo, dari Om Yok diserahkan ke saya. Sekarang saya ketua komunitas bulu tangkis Indonesia. Komunitas bulu tangkis Indonesia ini dulu pernah memperjuangkan soal SKBRI. Ya, zaman dulu ya, kalau zaman dulu kita mau pergi pertandingan, ngurus paspor, nggak ada SKBRI, kita nggak bisa berangkat. Waktu itu memang komunitas bulu tangkis memperjuangkannya di DPR. Setelah itu ketemu Bu Mega. Waktu itu ada Thomas Cup. Akhirnya waktu mau Thomas Cup disampaikan, akhirnya ya sudah langsung dikasih. Mungkin itu jurnal dari saya. Terima kasih sama teman-teman, bapak-bapak, ibu semua yang hadir di sini. Terima kasih atas waktunya. Sudah. Dulu waktu bulu tangkis prestasinya apa? Belum tahu nih. Pernah juara nggak sih? Coba silakan. Juara dunia 1 kali, juara online 2 kali, Thomas Cup 4 kali, SEA Games sekali perorangan bergu, Asian Games juga perorangan sama bergu. Terus yang lain sih pernah main saya. Kayak Taiwan Open, Hong Kong Open, Korea Open, Singapura Open, saya lumayan ya. Luar biasa. Belum ada yang Makanan alumni Unpad tapi coba daftar dari jaket tapi udah gak pernah masuk. Gak pernah lulus siapa sih? Ya, oke, luar biasa. Jadi 94 waktu itu menang Thomas Cup, dikasih beasiswa, terus suruh datang ke Unpad, daftar, dapat jaketnya, habis itu gak pernah masuk. Gak ada ijazahnya juga, gak ada ijazahnya juga. Kita dulu yang Thomas Cup yang Thomas Cup dapat beasiswa. lulus kan? Enggak lulus.
Dapat jaketnya aja. Oke, terima kasih banget. Kemudian siapa lagi ya? Sebenarnya ada lawyer club. Kita ada Scout lawyer club, ya kan? Dimana kalau itu pro Ariano. Berkompromi dengan arus besar, ya, karena ini kita melihat antara ingin memperoleh suara yang besar dengan mempertahankan ideologi, ya, itu yang kita mempertanyakan. Seberapa mana? Apakah lebih berat ke pragmatis atau ke ideologi? Ya, oke, satu aja. Oke, langsung jawab aja. Silakan siapa yang menjawab? Karena sudah duduk. Terima kasih ya, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang politik itu adalah tempat paling tepat untuk kita menguji integritas, ya kan? Pak Ahok kan sering ngomong tuh, kalau kita ingin menguji karakter seseorang, berikan dia kekuasaan, karena dengan diberikan kekuasaan akan terlihat karakter aslinya. Nah, kita tidak mau sesumbar, tapi selama 4 tahun fraksi kami bisa menjaga integritas itu. Ya. Jadi kami memang punya komitmen ketika waktu itu masuk ke gedung parlemen, gedung DPRD, kami ingin menjaga integritas kita. Kita ingin melakukan perubahan. Kita ingin membawa politik ini jauh lebih baik. Patokannya sederhana, Bapak Ibu ya. Kampanyenya seberapa besar dia keluar uang. Ya. Kalau dia keluar lebih dari 5 miliar, bisa 10 miliar, tidak mungkin dia menjaga idealisme dia. Karena gaji, kalau dihitung 5 tahun, tidak akan sampai. Sekarang rata-rata, ya, untuk maju menjadi caleg DPRD di DKI Jakarta, itu minimal 5 miliar. Untuk caleg DPR, ada yang ngomong sampai 30 miliar, minimal 10. Kalau kita hitung pakai gaji, bagaimana dia bisa menjaga integritas dia? Jadi, kalau kita ingin menjaga idealisme kita, maka biaya kampanye itu tidak boleh terlalu besar. Tidak boleh kita melakukan politik uang. Kita tidak boleh bagi-bagi amplop uang serangan fajar ketika hari H pemilu. Inilah suatu permulaan dia akan melakukan korupsi. Korupsi itu pada awalnya hanya ingin balik modal, Bapak Ibu. Ya. Kalau dia sudah puas 10 miliar, masa sih dia cuma mau balik modal 10? Pasti minimal dia mau balik 2-3 kali lipat. Nah, ini yang kita hindari. Maka caleg-caleg di sini, Bapak Ibu ya, saya yakin nggak ada lebih dari 500 lah yang DPRD. Saya waktu itu 2019, mungkin salah satu yang paling kecil di provinsi DPRD ya. Jadi saya tidak dikejar-kejar untuk balik modal, saya tenang. Bapak Ibu ya, kalau perhatikan pelantikan hari pertama, itu pasti anggota DPRD menggadaikan SK-nya. Hari pertama pasti menggadaikan SK-nya ke bank untuk balik modal, untuk segera bisa bayar utang-utangnya. Itu terjadi di mana-mana, termasuk di DKI. Itu teman-teman saya di sana banyak yang menggadaikan SK-nya, dan itu fenomena terjadi di setiap DPRD. Kalau Bapak Ibu cek berita SK digadaikan anggota DPRD, itu banyak beritanya. Jadi kalau kita kampanye yang murah, kita bisa menjaga idealisme kita. Terbukti ya, kita bisa bongkar anggaran, bisa vokal, ya, bisa menolak gaji ketika kenaikan gaji DPRD ketika COVID dan lain-lain. Kalau kita waktu kampanye keluarnya 5 miliar, 10 miliar, nggak mungkin fraksi kita seberani itu. Jadi kalau kita mau calon-calon anggota DPRD, anggota DPR yang berkualitas, kita harus tanya kepada dia, Anda keluar berapa ya untuk kampanye? Anda menghabiskan berapa uang? Karena saya percaya ya, moralitas kita sebagai manusia sama-sama lah gitu ya. Kalau saya keluar 10 miliar,
pasti saya juga korupsi kok. Tapi karena kita punya kos kampanye ditekan, kita mengandalkan pertemanan, kita mengandalkan modal sosial yang ada, kita nggak perlu melakukan yang namanya tadi korupsi atau pragmatis dan lain sebagainya. Saya kira itu. Bu, saya ada pertanyaan kepada para caleg di PSD. Ini ada 3 pertanyaan yang mungkin saya sehari-hari itu mengikuti kegiatan PSI ya. Mungkin saya masih bingung nih PSI ini arahnya kepada kemana nih hubungannya ya sebenarnya gitu kan. Bisa ada 3 pertanyaan. Apakah mengalami kesulitan waktu kampanye di dapil masing-masing caleg PSI padahal ada dukungan bukan ke Prabowo Gibran, yaitu Ganjar Mahfud. Yang pertama, yang kedua, bagaimana tanggapan dan reaksi para caleg PSI dengan melihat Kaisang Pangarep baru daftar 2-3 hari jadi anggota PSI sudah diangkat dan dilantik jadi Ketua Umum DPP PSI. Nah itu saya minta tanggapannya. Ketiga, di DPP PSI 2004 kira-kira ada dukungannya untuk cagup DKI ditujukan kepada siapa? Ridwan Kamil dari Golkar, karena yang saya lihat tuh ya di dalam berita-berita di medsos ya itu Golkar dan apa itu namanya kubunya ya, kubu Indonesia Maju tuh mendukung Ridwan Kamil untuk maju di DKI Jakarta sebagai DKI. Itu aja saya kira. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat makan.